Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Doa selalu tercurahkan. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta selalu diberikan kemudahan dalam urusannya. Dan tak lupa, segala dosa kita semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar rezeki kita mengalir lancar, selain berusaha dan bekerja keras, kita perlu memanjatkan doa, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk memang masing-masing sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfud. Meski begitu, manusia tetap wajib berikhtiar. Salah satunya adalah dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Dengan memperbanyak beribadah, niscaya rezeki kita juga akan senantiasa ditambah olehnya. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha, amalan apalagi yang dapat membuka pintu rezeki? Mari kita simak ulasan lengkap amalan pembuka rezeki berikut ini. Yang pertama, melaksanakan sholat duha. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis dan tak mau berbuat apa-apa. Salat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu sholat zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Yang kedua, membaca surat Al-Waqiah. Selain sholat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan cara istiqomah membaca surat Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin.
Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Memperbanyak sedekah akan mendatangkan rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam yang artinya, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Yang kelima, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga tali silaturahmi dengan sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam bukunya yang berjudul "Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat", bahwa kesempurnaan iman seorang hamba tidak hanya ditentukan dengan baik buruknya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan dengan sesamanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Yang keenam, memperbanyak bacaan sholawat. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, bila para sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat, maka kita harus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan cara melakukan amalan kebaikan yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kami harap para sahabat dapat memetik sesuatu yang bermanfaat. Dan tak lupa, kami mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahan informasi yang telah kami sampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran sejati hanyalah miliknya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua, serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.